Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi bantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Di masa PPKM ini, yuk saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Bahkan, kita tak bisa menjadi Kristus bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hal terutama dan terpenting saat ini adalah segera mendapatkan vaksin. Ayo, jangan terbiasa menunda. Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Mari bantu pemerintah kita memulihkan negeri ini dengan ikut program vaksinasi COVID-19. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turkahuis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan gemir kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah, di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Dan bukankah ini juga sesuai dengan tema gereja kita di tahun 2021, yaitu The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk memberikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gideon Makarawung dengan tema Kuasa Memperkatakan Firman Tuhan. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat, dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Halo, shalom saudara. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Amin. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan berkat Tuhan yang melimpah. Senang sekali kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FBC. Ibadah pada pagi hari ini disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior Pendeta Bonadi Subrata. Mari saudara, kita sama-sama masuk di hadirat Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Amen. Sebab Tuhan Yesus yang sungguh mempesona buat kita. Amin. Amen. Yes.
kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Yes. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Sungguh, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Yeah, kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. La 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la. Mahkota kehidupanku. Amin. Amin. Hanya Yesus mahkota kehidupan kita, Amin. saudara. Ya, sumber segalanya. Terima kasih, Yesus. Amin, Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami ingin menemui pribadi-Mu yang mulia itu, Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku,
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, sungguh indah bersamamu, sumber kekuatan kami. Engkau Roh Kudus memenuhi sekarang Tuhan. Lebih baik
Puji Tuhan. Benar Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu setiap hari. Saudara, siapkan hatimu lebih dalam lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom, jemaat GKS yang Tuhan kasihi dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah kita tetap tinggal di dalam Kristus, saudara, dan firman Tuhan di dalam kita, sehingga kita tetap kuat melewati kehidupan di tengah pandemi ini. Nah, hari ini kita akan kembali menerima perjamuan kudus, saudara. Itu sebabnya persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Khotbah saya hari ini adalah memilih yang Tuhan pilih. Jadi saya akan berbicara tentang seputar topik memilih, saudara-saudara. Karena kita tahu manusia diberikan kehendak bebas. Ada free will, saudaraku, dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Jadi mengenai memilih ini, kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Memang ada hal-hal tertentu di mana kita nggak bisa memilih. Misalkan saudara-saudara, kita nggak bisa milih kapan dan di mana kita lahir. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Kita nggak bisa milih jenis kelamin kita apa. Tapi selain beberapa hal itu, untuk yang lain, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih, saudara-saudara. Jadi misalkan setiap hari kita memilih, ya saudara, jam berapa kita bangun tidur. Hari ini kita baca Alkitab berapa pasal. Nanti siang kita jadi meeting atau tidak, ya, dan seterusnya. Setiap hari kita melakukan pilihan. Nah, terkadang pilihan yang kita buat ini, perhatikan, ini sangat-sangat penting karena mempengaruhi masa depan kehidupan kita. Mari kita akan lihat ayat pertama kita. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi jelas sekali, saudaraku, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa setiap pilihan itu ada akibat atau ada konsekuensinya, saudara. Apakah itu mendatangkan berkat atau kutuk, kebaikan atau keburukan, ya, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan atau malah lebih jauh, membuat kita semakin berkobar-kobar melayani Tuhan atau semakin padam. Jadi ada konsekuensinya. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul. Sungguh harus hati-hati betul di dalam menentukan pilihan. Saudara dan saya jangan gegabah mengambil keputusan, apalagi di tengah pandemi, di masa-masa sulit seperti ini, saudara-saudara. Nah, di dalam Alkitab ada contoh, ya, kejadian di mana seorang membuat pilihan yang keliru atau pilihan yang salah, dan dia harus menanggung akibatnya yang fatal, saudara-saudara. Nah, orang itu bernama Lot. Kita mau belajar tentang Lot pada hari ini, saudara-saudara. Biarlah ada hal-hal dari Tuhan yang kita bisa pelajari mengenai kehidupan Lot, karena Alkitab diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi contoh, ya, buat kita belajar, saudara-saudara. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Perhatikan, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka yang setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ayat ini jelas
mengatakan bahwa Lot itu orang benar, saudara. Jadi Lot itu siapa? Adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat kisahnya. Kejadian 13 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dengan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudaraku, Lot itu siapa? Dia adalah keponakan Abraham. Ya, Abraham yang bawa Lot keluar dari Ur Kasdim, saudaraku. Disuruh Tuhan untuk menuju tanah Kanaan. Jadi waktu Tuhan suruh Abraham, dia juga ajak Lot untuk ikut keluar, saudara-saudara. Nah, Abraham dan Lot adalah pengusaha ternak. Jadi mereka ini businessman, saudara, pengusaha ternak. Dan mereka diberkati Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Nah, ternak mereka itu makin hari makin bertambah banyak. Menyebabkan tanah tempat mereka mengusahakan ternak sudah nggak cukup lagi. Nah, itu menyebabkan sering terjadi perkelahian, ya, percekcokan antara gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot. Nah, keadaan ini yang menyebabkan Abraham pada akhirnya menawarkan agar mereka berpisah saja dan memilih tempat masing-masing. Nah, sebenarnya Abraham itu lebih tua dari Lot karena dia pamannya. Dan Abrahamlah yang mendapat panggilan dari Tuhan, ya. Dan sebenarnya ia yang seharusnya berhak tentunya atas tanah warisan dari Tuhan ini. Tetapi Abraham di sini luar biasa. Kita mesti belajar dari Abraham, punya sikap mengalah, saudara. Dia mempersilahkan Lot memilih lebih dulu. Mari kita belajar tentang sikap Abraham ini, karena ini sikap di mana kalau kita memiliki sikap ini, Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Ya, Abraham punya sikap mengalah. Mengalah itu karakternya Tuhan, saudara. Jadi memiliki sikap mengalah itu tanda orang Kristen dewasa. Tanda orang Kristen yang kuat rohaninya, karena dia punya sikap yang mengalah. Mengalah itu adalah memiliki sikap yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Mengalah adalah memiliki sikap yang tidak mempertahankan haknya. Mengalah itu memiliki sikap hati meskipun hak kita direbut orang, dirampas orang. Kita nggak benci orang itu dan kita juga nggak balas orang itu. Itulah sikap mengalah yang Alkitab ajarkan. Tahukah saudaraku, mengalah ini kunci untuk menerima berkat warisan dari Tuhan. Hal inilah yang dialami oleh Abraham. Di mana buktinya? Mari kita lihat ya. Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri ini berkat yang luar biasa, luas, luar biasa besar, luar biasa banyak, saudaraku. Dikatakan sebab seluruh negeri, kata Tuhan kepada Abraham, yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Haleluya. Tapi ayat yang kita baca ini barusan, saudara, itu peristiwa terjadi setelah Abraham berpisah dari Lot. Jadi setelah Abraham mengalah, saudara-saudara. Ini warisan yang sangat besar yang akhirnya diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tetapi warisan ini tidak ditunjukkan oleh Abraham oleh Tuhan kepada Abraham
sebelum ia bersikap mengalah. Jadi penting sekali kita punya sikap mengalah sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Begitu juga cara Tuhan dalam berurusan dengan kita. Sama, saudara. Hanya kalau kita memiliki sikap mengalah, ya, kita tidak egois, ya. Kita sudah bisa menaklukkan ego kita, saudara. Maka kita akan menerima berkat warisan yang luar biasa dari Tuhan juga. Nah, sekarang kita kembali kepada Lot, ya, karena kita sedang belajar tentang Lot hari ini. Lot memilih lembah Yordan yang banyak airnya. Dikatakan dalam Alkitab seperti taman Tuhan. Nah, taman Tuhan di sini apa? Ini menunjuk kepada Taman Eden, saudaraku. Taman yang sangat subur, taman yang sangat indah tentunya. Namun di lembah Yordan ini ada kota Sodom dan Gomora yang penduduknya sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, kita mau belajar sesuatu pada hari ini. Apa saja dosa orang Sodom? Ya, kita sering dengar kota Sodom. Apa saja sih dosa orang Sodom? Tentu banyak, tetapi satu dosa yang sangat menonjol yang kita mau baca di Alkitab. Ada di Alkitab. Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita lihat dosa yang menonjol ini apa. Kita baca, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, perhatikan, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Supaya kami pakai mereka, saudara. Jadi ada dua malaikat di sini yang merupakan dua orang laki-laki, ya, yang menginap di rumah Lot. Dan orang laki-laki dari Sodom, dikatakan di sini tidak terkecuali tua muda semua datang. Itu menghampiri Lot dan meminta Lot agar mereka dapat memakai, saudaraku, kedua laki-laki itu. Apa maksud kalimat ini, memakai kedua laki-laki itu? Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, saudaraku, kalimat supaya kami pakai mereka itu ditulisnya so that we can have sex with them. Jadi berhubungan seks, saudara, laki-laki dengan laki-laki. Jadi ini yang namanya dosa homoseksual. Jadi mungkin saja, ya, karena itu maka perbuatan berhubungan seks, ya, sesama jenis disebutnya sodomi. Mungkin saja karena dari kota Sodom ini kita belajarnya. Dan yang lebih mengerikan lagi di sini adalah bahwa orang-orang Sodom itu mau melakukan dosa ini beramai-ramai, saudaraku, dan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Demikianlah moralitas orang-orang Sodom yang saya katakan sudah sangat bejat, saudara. Nah, Lot dan keluarganya tinggal di tengah-tengah masyarakat seperti ini, yang sangat bejat ini, saudaraku. Nah, ini sebagai konsekuensi, akibat daripada pilihan yang mereka buat, terutama yang Lot buat tentunya, saudara-saudara. Nah, sekarang kita mau belajar akibat pilihan Lot itu apa? Akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Yang pertama, ia mengalami kemunduran rohani. Wah, ini parah, saudaraku. Rohaninya bukannya menjadi maju, rohaninya menjadi mundur. Mari kita lihat Kejadian 19 ayat 8, demikian. "Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik.
Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Jadi demi melindungi kedua malaikat, saudara, yang nginep di rumahnya, maka Lot menawarkan, saudaraku, kedua anak perempuannya untuk diperkosa oleh orang-orang Sodom. Ini menunjukkan kerohanian Lot ini sudah mundur banget, saudaraku. Bahkan saya boleh katakan ini sudah hancur rohaninya. Ya, tidak habis pikir, tentu tidak masuk akal rasanya. Seorang benar loh, Lot itu seorang benar, seorang yang beriman kepada Tuhan, saudara. Itu punya niat menyerahkan kedua anak perempuannya untuk diperkosa oleh orang-orang Sodom. Mengerikan, saudara. Yang kedua, dia kehilangan harta dan keluarganya. Itu yang kedua. Resikonya, akibatnya, konsekuensinya yang terjadi. Firman Tuhan dalam Kejadian 19 mengatakan akhirnya kota itu dimusnahkan oleh Tuhan, ya, oleh hujan belerang dan api. Lot selamat memang, tapi hartanya semua habis. Selain hartanya habis, istrinya mati, saudaraku, menjadi tiang garam. Dan kedua anak perempuannya jatuh dalam dosa amoral yang menjijikan, ya saudara-saudara. Nah, seandainya Lot tidak tinggal di Sodom, ya, dia tidak mengambil keputusan, ya, tinggal di Sodom, tentu semua ini tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Jadi semua ini terjadi akibat sebuah pilihan yang salah, pilihan yang keliru. Nah, mari kita akan pelajari lebih lanjut pada hari ini. Mengapa Lot membuat pilihan yang salah? Nah, ini pertanyaan yang penting. Mengapa sampai Lot membuat pilihan yang salah? Sehingga akibatnya begitu fatal, saudara-saudara. Nah, saya menjumpai ada 3 alasan yang kita bisa pelajari pada hari ini yang dilakukan oleh Lot. Yang pertama adalah Lot tidak melibatkan Tuhan dalam memilih. Padahal dia adalah orang benar, tetapi dia tidak melibatkan Tuhan dalam memilih. Bayangkan, orang benar, orang beriman, tetapi nggak melibatkan Tuhan dalam melakukan pilihan yang penting dalam kehidupannya. Jelas ini salah, saudara. Jadi waktu itu, saudaraku, waktu dia dipersilakan oleh Abraham untuk memilih, maka kalau kita baca Alkitab, tidak ada kata dia berdoa. Jadi dia tidak berdoa lebih dulu untuk menanyakan kepada Tuhan dalam menentukan pilihan, saudaraku. Oleh sebab itu, ia sama sekali nggak sungkan, ya, ketika disuruh pilih oleh Abraham, seketika dia memilih tanpa dia bertanya lebih dulu kepada Tuhan. Mari kita akan belajar ini, karena ini sangat penting, saudaraku, karena tiap hari saudara dan saya memilih. Dan sekali lagi, terkadang kita harus melakukan pilihan yang sangat penting dalam hidup ini, yang menentukan masa depan saudara, masa depan keluarga saudara. Jadi itu sebabnya belajar ini dengan baik supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang Lot buat, saudara-saudara. Efesus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus begitu tegas mengatakan, hei orang-orang Kristen, jangan kamu bodoh. Supaya kita nggak bodoh, maka kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Jadi sangat penting, saudaraku, mengerti, mengenal kehendak Tuhan itu seperti apa dalam diri kita. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, ya. Kita harus selalu bertanya dalam doa tentunya, ya. Apakah pilihan saya, keputusan yang saya ambil ini, Tuhan, itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Nah, ada beberapa cara saya ingin bagi, ya, berkat firman Tuhan ini untuk menjadi bekal buat saudara dan saya juga. Ya, ada beberapa cara kita bisa mencari dan mengenal kehendak Tuhan, saudaraku. Itu semuanya ada di Alkitab. Kita bisa belajari hari ini. Yang pertama, saudaraku, melalui Alkitab atau firman Tuhan. Itu jelas yang pertama. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa ya Alkitab kita. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang dikatakan kehendak Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan, tapi bertentangan dengan Alkitab. Itu sama sekali tidak mungkin. Jadi apa yang dicantumkan dalam Alkitab itu merupakan patokan. Perhatikan, patokannya di mana kehendak Tuhan itu Alkitab. Firman Tuhan itu adalah patokan. Oleh karena itu, maka disiplinkan kita. Kalau kita mau ngerti kehendak Tuhan, mau kenal kehendak Tuhan, disiplinkan kita. Untuk kita banyak mendengar firman, membaca firman, ya, merenungkan firman, mempelajari firman, dan seterusnya. Tetapi tidak hanya cukup firman Tuhan. Maka yang kedua, kita perlu juga suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mari kita baca. Mereka di sini, mereka ini Paulus dan Silas ya saudara, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka. Perhatikan, ada kata Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi jelas sekali di sini saudaraku, Paulus dan Silas itu mendengar suara Roh Kudus, saudara. Mereka berdua mendengar suara Roh Kudus yang mencegah mereka untuk melayani di Asia. Jadi Tuhan nggak suruh mereka ke Asia, tapi mereka disuruhnya ke Makedonia, yaitu di dataran Eropa. Jadi di sini contoh bahwa kita ini anak-anak Tuhan bisa mendengar suara Roh Kudus, saudaraku. Nah, ada banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita dapatkan ya kehendak Tuhannya langsung dari Alkitab. Tidak semuanya bisa, saudaraku. Misalkan ya, saudaraku, kita mendapatkan tawaran ya. Ada tawaran bisnis. Ada 2 tawaran bisnis, dua-duanya bagus. Dua-duanya menjanjikan, dan kita cek di Alkitab ya. Di Alkitab dua-duanya tidak bertentangan dengan Alkitab, saudaraku. Nah, yang mana yang merupakan kehendak Tuhan yang harus saya pilih? Kan nggak semudah itu, saudaraku, kita tahu di Alkitab. Nah, dalam hal inilah kita membutuhkan suara Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, dengan seringnya kita berhubungan intim dengan Roh Kudus, saudara ya. Kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, saudara. Maka akan membuat kita tentu semakin kenal ya suara Roh Kudus itu seperti apa. Nah, yang ketiga ini juga penting. Yang ketiga penting, saudara-saudara, yaitu nasihat orang berohani. Nasihat orang yang berohani. Amsal 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Jadi salah satu penyebab kegagalan Lot adalah karena ia tidak mau meminta nasihat Abraham. Padahal Abraham itu orang yang berohani, saudaraku, yang dekat dengan Tuhan. Sayang sekali Lot tidak mau meminta pendapat, meminta nasihat dari pamannya ini. Seandainya saja Lot minta nasihat Abraham, saudaraku, seandainya, tentu Abraham ya tidak akan menganjurkan ya Lot memilih Sodom dan Gomora. Sebab Abraham tahu betul keadaan kota itu ya, penduduknya hidup di dalam dosa. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan pentingnya memang meminta nasihat kepada orang yang lebih rohani, kepada mentor kita, kepada bapak rohani kita. Penting, saudaraku, apalagi di tengah pandemi ini. Kalau saudara bingung, jangan sendirian mengambil keputusan. Timotius menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil. Kenapa? Karena dengan rendah hati. Memang untuk meminta nasihat, ya, petunjuk, pendapat itu butuh kerendahan hati. Dan dengan rendah hati ia menerima nasihat-nasihat dari Rasul Paulus, sehingga hidupnya diberkati, pelayanannya berhasil, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, adalah konfirmasi dari suami atau istri. Itu yang keempat, saudara. Matius 19 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perhatikan ayat ini. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa suami istri itu, saudaraku, bukan lagi dua. Suami istri itu sudah jadi satu. Satu ini bukan hanya sekedar pengertian jasmani menjadi satu secara fisik, tetapi dalam segala hal, saudaraku, ya, tentu termasuk di dalamnya, perhatikan, dalam hal berdoa. Dalam hal saudara dengan istri, saudara dengan suami berdoa untuk memutuskan atau memilih sesuatu dalam kehidupan keluarga saudara. Ya, Tuhan akan pakai pasangan kita, ya. Tuhan akan pakai suami kita, pakai istri kita untuk memberikan konfirmasi atau penegasan, saudaraku, terhadap keputusan, perhatikan, atau pilihan yang akan kita buat. Nah, lebih lagi kalau kita misalkan sudah punya anak, dan terutama anak-anak itu sudah beranjak dewasa, ya, sudah bisa diajak, ya, tukar pikiran, diajak untuk berkomunikasi karena sudah beranjak dewasa. Mereka pun perlu diajak, saudara, untuk berdoa bersama-sama dalam mesbah keluarga. Penting itu supaya Tuhan juga bisa pakai, saudaraku, anak-anak kita yang sudah dewasa ini untuk memberikan konfirmasi juga, memberikan penegasan akan keputusan yang kita mau ambil, saudaraku. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah nubuat. Yang kelima adalah nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu pesan Tuhan, saudaraku, yang disampaikan tentu dalam pimpinan Roh Kudus, ya, oleh seorang nabi Tuhan, atau mungkin juga oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan kenabian, ya. Dan itu juga sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi ada 5, saudaraku, ya. Ini 5-limanya semuanya penting. Yang pertama adalah firman Tuhan, Alkitab. Yang kedua adalah suara Roh Kudus. Kadang-kadang kita nggak dapat secara spesifik dalam Alkitab, nggak jelas. Kita perlu mendengar suara Roh Kudus, saudara. Yang ketiga, nasihat orang yang berohani. Itu juga sangat penting. Yang keempat adalah penegasan atau konfirmasi dari suami kita atau istri kita. Orang yang paling dekat dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Itu Tuhan pakai untuk memberikan konfirmasi. Dan yang kelima adalah, yang juga tidak kalah penting, adalah suara nubuatan dari hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan kenabian. Saudara, sekarang kita lihat sebuah ayat yang penting. Saya ajak kita melihat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perhatikan saudara-saudara baik-baik. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau Ia meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Tentu semua kita kepengen doa-doa kita dikabulkan. Ini adalah firman tentang doa yang dikabulkan, saudara. Dikatakan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Nah, di dalam bahasa Inggris King James ditulis begini. If we ask anything, ada kata anything, saudaraku. Artinya apapun, ya, meminta kepada Tuhan apapun. According to His will, He hear us. Dia mendengarkan kita. Ayat ini mengatakan bahwa jadi apapun permintaan kita pasti dikabulkan asal menurut kehendak Tuhan. Berarti penting sekali, ya, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan ini melatih diri untuk mengenal kehendak Tuhan seperti apa dalam hidup kita, ya. Ini jaminan yang Tuhan berikan, saudaraku. Ayat ini powerful, luar biasa jaminan ini. Jadi dengan kata lain, syarat yang harus dipenuhi untuk doa kita dijawab sebenarnya cuma satu. Cuma satu, yaitu harus meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja, saudaraku. Maka pertanyaan yang penting di sini adalah apakah kehendak Tuhan buat kita? Jadi kalau kita lagi mau mengambil keputusan memilih, tentu kita perlu bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu, Tuhan? Buat saya, Tuhan. Bagaimana kita mengenal kehendak-Nya Tuhan itu? Nah, berkaitan dengan doa yang dijawab Tuhan,
Saya mau cerita ada kesaksian ini luar biasa dari seorang hamba Tuhan, saudaraku. Dia bukan hanya tokoh iman, tapi benar-benar dia tokoh doa, saudaraku. Dia bernama Josh Muller. Nah, Muller ini, saudaraku, adalah seorang hamba Tuhan ya, yang hidup di Inggris. Itu di tahun 1800-an. Dan memang selama hidupnya Tuhan pakai dia luar biasa. Dia melayani ratusan ribu anak-anak yatim piatu. Dia dikenal sebagai hamba Tuhan yang punya hubungan begitu dekat dengan Tuhan. Membaca Alkitab, saudaraku, sudah ratusan kali. Nah, yang menarik begini, saudaraku. Ini yang menarik. Dia menulis ya, di akhir hayatnya, bahwa hampir 100% dari semua doa yang pernah dipanjatkannya kepada Tuhan terjawab. Haleluya. Jadi Muller ini ada seorang yang sangat teliti, saudara. Dia membuat catatan doa. Jadi dia mencatat setiap hal yang dia minta kepada Tuhan, ya, yang dia doakan kepada Tuhan. Tanggal mulai didoakan kapan dia catat. Dan tanggal Tuhan jawab dia catat. Jadi dia teliti mencatat. Dia mengenal Tuhan itu hampir 70 tahun. Dan dia berkata dalam kesaksiannya, ini dia sendiri, dalam jangka waktu lebih dari 50 dalam jangka waktu ya dia melayani Tuhan itu lebih dari 50.000, bayangkan. Lebih dari 50.000 doa-doanya itu dijawab Tuhan. Dijawab Tuhan. Berarti dengan kata lain saya bisa menyimpulkan doa-doanya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Nah, bagaimana Muller ya tahu apa itu kehendak Tuhan? Tentu menarik ya, saya dan saudaraku belajar dari seseorang yang punya pengalaman. Bagaimana dengan hubungannya yang begitu intim dengan Tuhan ya. Bayangkan lebih dari 50.000 doa-doanya dijawab Tuhan. Berarti dia punya pengalaman, saudaraku, untuk mengenal kehendak Tuhan. Nah, saya lanjutkan, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan. Dia bernama Dr. ya, Henry Blackaby. Dia pernah menulis buku yang jadi bestseller. Buku itu judulnya adalah Experiencing God, atau Mengalami Tuhan, ya. Nah, dalam buku ini ya yang menjadi bestseller ini, dia ada cerita tentang Josh Muller. Dia mengutip ya dari Josh Muller tentang satu pengajaran doa, yaitu tentang 6 steps to knowing God's will. Ya, jadi 6 langkah untuk mengenal kehendak Tuhan. Di mana Muller sendiri yang menjelaskan cara ya dia belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan saya kira ini penting ya, kita dapat pengalaman dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, saudaraku. Nah, ada 6 langkah dan saya mencoba membacakan langkah-langkah yang dia ajarkan ya. Saya mau belajar dan saya harap kita semua bisa belajar dari hal ini. Yang pertama, saudara, langkah awal adalah memastikan hati saya dalam kondisi di mana saya sama sekali tidak mempunyai kemauan sendiri dalam hubungan dengan hal yang didoakan. 90% dari masalah banyak orang bermula di sini. Dan 90% dari kesulitan sudah teratasi saat hati kita siap untuk melakukan apa yang akan menjadi kehendaknya. Yang kedua, saudaraku, setelah melakukan ini, saya tidak membiarkan perasaan atau kesan sederhana yang memutuskan. Jika demikian, kemungkinan besar saya akan disesatkan. Dan kemudian Josh Muller menyampaikan yang ketiga, saya mencari kehendak Roh Kudus melalui atau dalam hubungannya dengan firman Tuhan. Roh Kudus dan firman Tuhan itu harus dikombinasikan. Jika saya hanya mengandalkan Roh Kudus tanpa firman Tuhan, saya membuka diri kepada hayalan. Jika Roh Kudus memimpin saya, maka ia akan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan dan tidak pernah akan bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian dia lanjutkan yang keempat. Selanjutnya, saya memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan di sekeliling yang telah Tuhan atur. Hal ini seringkali memperjelas kehendaknya seiring dengan firman Tuhan dan rohnya. Yang kelima,
Saya terus berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya dengan tepat. Terus doa terus, saudaraku. Dan yang keenam, yang terakhir, dengan demikian, nomor 1, melalui doa kepada Tuhan. 2, mempelajari firman Tuhan. Dan 3, perenungan. Saya tiba pada satu keputusan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan terbaik saya. Dan jika setelah itu saya merasa damai, dan damai itu terus ada setelah 2 atau 3 kali saya berdoa kepada Tuhan, saya akan melanjutkannya. 6 langkah bagaimana mengenal kehendak Tuhan, saudaraku. Nah, kemudian Joyce Muller juga berkata, ini tambahan dari dia, saudaraku, ada hal-hal yang dapat membuat ia salah. Jadi ada beberapa hal dari pengalaman dia yang dapat membuat ia salah dalam mengenal kehendak Tuhan. Yaitu apa? Pada saat pertama, hatinya kurang jujur. Itu yang pertama. Barangkali dia sudah menetapkan keinginan pribadinya dulu, berarti itu bisa salah dia. Yang kedua, kurangnya ketulusan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tidak sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Dan yang keempat, lebih memilih nasihat manusia daripada pernyataan Alkitab. Mungkin tanya sana, tanya sini, orang-orang yang kurang berohani, itu berbahaya, saudaraku, ya. Jadi yang paling penting adalah pernyataan Alkitab. Nah, perhatikan begini, saudaraku, saya mendapatkan sesuatu di sini. Jadi seringkali seperti yang dikatakan Joyce Muller tadi, hal yang membuat kita tidak dapat mengenal kehendak Tuhan itu karena kita sudah dibutakan atau sudah dikuasai oleh kehendak sendiri. Nah, itu yang membuat kita tidak akan pernah mengenal kehendak Tuhan, karena kita sudah bawa kemauan kita, ya, kehendak kita sendiri. Istilahnya kita sudah menyodorkan kepada Tuhan, saudaraku, bukannya kertas kosong untuk ditulis oleh Tuhan apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan buat kita. Tetapi kita sudah menulis, saudaraku. Kita yang sudah menulis rencana kita di kertas, lalu kita sodorkan kepada Tuhan, maksa Tuhan untuk Tuhan tanda tangan, menyetujuinya. Berarti itu kan bukan kehendak Tuhan yang kita jalankan, tetapi kehendak diri kita sendiri yang kita bawa kepada Tuhan. Jadi selagi kita masih berpegang kepada kehendak sendiri, saudaraku, selama itulah kita tidak akan pernah tahu kehendak Tuhan dalam diri kita seperti apa. Kehendak Tuhan hanya diketahui oleh orang yang hidupnya sepenuhnya berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada diri sendiri. Itu yang pertama, saudaraku. Nah, sekarang yang kedua, ya. Yang kedua, Lot memilih atas dasar pertimbangan jasmani. Itu yang kedua. Jadi di sini dikatakan Lot langsung memilih lembah Yordan ketika ia melihat bahwa seluruh lembah Yordan itu ternyata banyak airnya. Ingat, dia pengusaha. Sebagai pengusaha ia berpikir bahwa pilihannya ini pasti baik untuk berusaha dan mendapatkan banyak keuntungan, saudara. Jadi dasar keputusannya adalah semata-mata kekayaan materi, bukan kehendak Tuhan. Kecintaannya pada uang atau harta inilah yang membuat ia tidak sungkan. Sama sekali nggak sungkan ketika disuruh memilih lebih dulu oleh pamannya. Jadi meskipun ia sebenarnya mengetahui, saudaraku, bahwa kota Sodom dan Gomora ini terletak di lembah Yordan yang dikenal dengan kebejatan moral penduduknya, ia sama sekali nggak peduli. Sebab bagi dia yang penting bukan itu. Bagi dia yang penting adalah tempat ini akan menghasilkan keuntungan dan kekayaan buat dia, saudara. Perhatikan, ya, perhatikan begini. Ada seorang, ya, dia pakar, ya, dalam bidang ilmu psikologi. Dia bernama, saudaraku, Paul Pierce. Dia seorang PhD. Dia melakukan penelitian, ya, kepada 100 orang yang sangat sukses dari berbagai industri. Nah, selama 10 tahun penelitiannya, ia menemukan, ya, bahwa 89,9% dari orang sukses tersebut teridentifikasi, ya, dikatakan oleh dia mengalami yang namanya toxic success atau kesuksesan yang beracun. Nah, dalam bukunya yang berjudul Toxic Success ini,
kesuksesan yang beracun ini, Paulus mendefinisikan beberapa hal, saudaraku, tentang orang yang telah keracunan akan sukses. Dan salah satunya adalah dia berkata begini, selalu merasa tidak pernah puas dengan uang atau harta miliknya. Satu-satunya ukuran dari keberhasilan hidup adalah setara dengan jumlah banyak uang atau harta yang dikumpulkan. Semakin banyak uang atau harta yang dikumpulkan, semakin sukses hidupnya. Jadi kelihatannya kalau saya perhatikan, Lot ini juga termasuk orang yang mengalami kesuksesan yang beracun, saudaraku. Ya, tentu Tuhan ingin kita sukses. Tuhan ingin memberkati hidup kita di dunia ini. Perhatikan itu. Namun Tuhan juga menginginkan agar kita jangan sampai terjerat dalam cinta akan uang atau cinta akan harta. Karena saat kita telah mencintai uang atau harta, saudaraku, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah merasa puas. Nggak akan pernah merasa puas. Berapa banyak pun uang atau harta yang kita miliki. Sudah ada ayatnya itu. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia, kata firman Tuhan. Nah, cinta akan uang ini juga akan menyeret kita untuk jatuh dalam berbagai masalah, mendatangkan duka cita dan kehancuran, saudaraku, baik jasmani maupun rohani kita. Ya, itu kita bisa baca dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, saudaraku. Jadi hati-hati ya dengan cinta akan uang, itu justru menyeret kita ya kepada berbagai masalah yang mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Keluarga yang dulunya harmonis akhirnya jadi berantakan. Kenapa? Karena sang ayah dipenjara akibat korupsi. Banyak anak-anak remaja akhirnya terlibat pergaulan bebas dan narkoba. Kenapa? Karena orang tuanya terlalu sibuk untuk mencari uang, ya, cinta akan uang, sehingga nggak punya waktu bersama dalam keluarga. Perhatikan kata-kata Billy Graham ini bijaksana sekali. Dikatakan oleh Billy Graham, tidak ada yang salah dengan orang yang memiliki kekayaan. Kesalahan datang saat kekayaan memiliki orang itu, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan, saudaraku, ya, pelajaran tentang hal ini supaya kita jangan sampai jatuh dalam cinta akan uang. Mari kita akan lihat Kejadian 2 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini berkata jelas. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia ada dua. Yang pertama untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang kedua tidak kalah pentingnya adalah menjadi pengelola hasil ciptaannya. Jadi Tuhan itu pemilik. Perhatikan baik-baik, Tuhan itu pemilik. Kita cuma pengelola miliknya, saudara-saudara. Jadi perhatikan hidup kita nih, saudaraku. Kita hidup nih di dunia, ya, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, ya, dan juga termasuk properti kita, rumah kita, ya, harta kita, uang kita, itu semuanya milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Jadi dia pemiliknya, kita pengelolanya saja. Jadi salah besar kalau masih ada orang-orang Kristen, saudaraku, yang memposisikan dirinya sebagai pemilik. Salah besar, tidak alkitabiah. Semua milik Tuhan ini harus kita kelola. Jadi kita pengelola, kita kelola dengan setia, dengan jujur, dengan baik untuk kemuliaan Tuhan sebagai pemiliknya. Dan itu dimulai dari diri kita, menghidupi diri kita, keluarga kita dengan baik dan bertanggung jawab. Lalu kita juga tolong sesama yang membutuhkan. Karena bukan uang kita, tolong sesama kita yang membutuhkan. Membantu pekerjaan Tuhan, baik di dalam gereja maupun pelayanan-pelayanan misi yang lain. Saudaraku, saya pernah cerita ya, dalam ibadah-ibadah yang lalu, begitu banyak ya pengusaha yang diberkati Tuhan ya, karena mereka mengelola bisnis mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sebut saja ada William Colgate, ada Henry Crowell, ada John Rockefeller, ada James Kraft, dan yang lain.
Ya, saudara bisa ikuti kembali ibadah-ibadah online yang lalu. Saya banyak cerita tentang pengusaha yang diberkati Tuhan luar biasa karena mereka sukses menjadi pengelolanya Tuhan. Nah, tetapi bukan hanya pengusaha tentu, hamba Tuhan juga harus menjadi pengelolanya Tuhan, saudaraku. Nah, saya mau cerita hari ini bukan pengusaha, tapi seorang hamba Tuhan. Dia bernama Bill Bright, saudara. Nah, Bill Bright ini seseorang hamba Tuhan. Dia yang mendirikan Campus Crusade for Christ, yang melayani penginjilan ya di kampus-kampus ya, di universitas di seluruh dunia. Nah, Campus Crusade ini didirikan pada tahun 1951. Dan sekarang ini pusatnya ada di Orlando, di Florida, Amerika Serikat. Itu berkembang luar biasa. Data tahun lalu yang saya terima, yang saya dapatkan adalah sudah berkembang aktif di 190 negara di dunia. Lembaga inilah yang membuat film Yesus, saudara. Yang menyebarkannya, menerjemahkannya ke dalam ratusan bahasa. Wah, banyak bahasa. Termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 1996, saudara, Bill Bright dengan istrinya, itu mereka mendapat penghargaan yang namanya Templeton Prize for Progress in Religion. Satu penghargaan ini yang sangat bergengsi, yang nilai uangnya dari penghargaan ini setara dengan penghargaan Nobel. Jadi selain Bill Bright, saudaraku, Mother Teresa, Billy Graham juga pernah mendapatkan penghargaan ini. Nah, tapi mereka nggak gunakan hadiah dari penghargaan ini untuk kesenangan pribadi. Mereka semua uang ini ditabur untuk pekerjaan Tuhan. Bill Bright menulis puluhan buku, tapi dia memberikan seluruh royaltinya untuk pekerjaan Tuhan. Selama hidupnya ia memberikan jutaan dolar dari pendapatan pribadinya supaya dunia dapat dijangkau bagi Kristus. Haleluya. Ketiga, terakhir, Lot tidak memprioritaskan keluarga. Ini kesalahan Lot yang ketiga. Lot tidak memprioritaskan keluarga. Ya, perhatikan kota Sodom dan Gomora terkenal itu karena kebejatan moral penduduknya. Bejat banget. Lot sebenarnya mengetahui hal ini, tentunya nggak baik bagi keluarganya. Apalagi dia punya anak-anak perempuan, saudara. Tapi dia tidak mempedulikannya. Sebab ia menilai bahwa Sodom dan Gomora itu menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Jadi Lot ini benar-benar egois, saudaraku. Mikirin hanya diri sendiri saja. Lot sangat mencintai uang atau harta sehingga rela mengorbankan keluarganya. Jadi di Sodom ia memperoleh harta kekayaan diinginkan. Tapi itu pun sementara. Ya, akhirnya hartanya pun habis. Dengan kekayaan ini mungkin dia bisa memberikan gaya hidup mewah, gaya hidup nyaman bagi keluarganya. Tapi soal kerohanian semakin lama semakin mundur, bahkan hancur. Dan kerohanian yang hancur ini berdampak, ya tentu berdampak kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Kerohanian Lot yang hancur ini berdampak kepada istrinya, saudara. Maka dicatat dalam Alkitab istrinya menjadi sangat duniawi dan juga mencintai harta. Ia mengabaikan larangan malaikat yang akibatnya dia mati menjadi tiang garam. Kerohanian Lot ini juga yang hancur juga berdampak kepada anak-anaknya. Dalam Kejadian 19 dicatat bahwa anak-anak perempuannya ini menjebak Lot, saudaraku, untuk berhubungan seks dengan dia, saudaraku. Jadi anak berhubungan seks dengan ayah demi mendapatkan keturunan. Jadi dari hubungan yang amoral inilah berasal Bani Moab dan Bani Amon kalau kita baca di Alkitab. Jadi Lot menghancurkan keluarganya sendiri akibat pilihannya yang salah. Jadi perhatikan sebagai orang percaya, saudara dan saya kan orang percaya, kita orang beriman kepada Tuhan. Setiap kali kita akan mengambil sebuah pilihan, memutuskan sebuah pilihan, bertanyalah, nah ini, bertanyalah. Apakah pilihan ini berdampak positif bagi keluarga saya? Berdampak positif bagi keluarga saya? Apakah keluarga saya menjadi lebih harmonis? Apakah saya dan keluarga saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan?
Apakah saya dan keluarga saya akan melayani Tuhan bersama-sama? Seperti Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tanya ini sebelum kita mengambil pilihan atau keputusan. Dan terakhir, saya minta saudara melihat saya. Saya mau berdoa untuk saudara semua. Jadi terakhir saya mau katakan begini, barangkali ketika saudara mendengarkan khotbah saya ini, saudara berkata, Pak Bunadi, khotbah ini untuk saya. Saya pernah mengambil keputusan, saya pernah memutuskan sebuah pilihan, dan saya tahu itu pilihan yang salah, pilihan yang keliru, pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya menuai apa yang saya tabur sekarang. Saya mau kasih tahu hari ini bahwa kita punya Tuhan yang baik. Saudara dan saya punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tahukah saudaraku, di hatinya itu ada belas kasihan. Ada kasih karunia yang Dia mau berikan kepada kita. Dia adalah Tuhan yang bukan hanya sanggup. Dia adalah Tuhan yang mau memulihkan kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ada dosa, kita datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Alkitab mencatat Daud pernah, saudaraku, pernah dia mengambil keputusan salah waktu di Siklak, sehingga habis semuanya. Bukan hanya harta, tapi keluarganya ditawan musuh. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia tahu sumber pertolongan hanya ada dalam Tuhan. Itu sebabnya kemudian Tuhan pulihkan dia. Demikian juga Petrus pernah salah memilih sampai dia menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan pulihkan dia, memakai dia luar biasa pada hari Pentakosta. Paulus juga pernah salah memilih, dan Tuhan pulihkan dia, dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kita hari ini. Kalau kita pernah salah memilih, mari datang kepada Tuhan. Saya hari ini mau mendoakan saudara-saudara semua sebelum kita menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Angkat kedua tangan kita, datang kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami semua datang kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu masalah memilih sangat penting dalam hidup kami. Dan kami tahu juga Engkau tidak mau kami salah memilih. Engkau ingin kami memilih kehendak-Mu. Oleh karena itu hari ini curahkan hikmat-Mu Tuhan. Kami belajar dalam firman-Mu, kalau kami minta hikmat Tuhan pasti berikan. Curahkan hikmat-Mu, berikan hikmat-Mu Tuhan kepada kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Supaya kami dengan hikmat Tuhan kami dapat memilih, dapat memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apabila ada di antara kami yang pernah salah mengambil keputusan atau memilih sesuatu yang salah, hari ini Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan datang, Tuhan melawat, dan Tuhan memulihkan. Ada waktu di mana Tuhan memulihkan. Selalu ada kesempatan kedua di dalam Tuhan. Tidak pernah ada yang terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan ya diri kita semua di rumah menerima perjamuan kudus. Dan sebelumnya mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Memuji nama
berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Puji Tuhan, saya percaya saat ini kita semua sedang berada di hadirat Tuhan. Apakah semua kita sudah siap untuk menerima perjamuan kudus? Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak semua saudara untuk mengangkat kedua tangan kembali dan bersyukur kepada Tuhan pada hari ini oleh karena kita sudah menerima tubuh dan darah-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan, menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami, menjadikan kami orang benar, menjadikan kami anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Hari ini biar kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus yang kami terima. Biarlah Engkau menjamah yang sakit, dimanapun mereka berada. Dijamah Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami percaya Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan. Mereka yang sedang dalam pergumulan ekonomi, dalam tengah-tengah pandemi, kesulitan yang mereka harus hadapi, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Dan Tuhan juga berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala hal Tuhan. Karena Engkau bukan saja baik tetapi sangat baik dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa syafaat, saya mau menyampaikan sesuatu yang penting oleh anugerah Tuhan, saudara. Jadi selama beberapa bulan ini ya, kita ini sudah mulai membangun
dan sekarang terus dalam progres membangun gedung ya di daerah Jalan Daan Mogot ya di Jakarta Barat. Nah, gedung ini anugerah dari Tuhan yang kita nanti bisa pakai bersama-sama. Banyak terima kasih untuk dukungan ya dari semua jemaat sehingga kita boleh diberikan ya kesempatan oleh Tuhan untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Kita bersyukur ya atas dukungan ya, baik perhatian, baik doa, baik dana dari semua jemaat ya. Begitu kompak ya kebersamaan di dalam membangun rumah Tuhan. Nah, sejauh ini ya progresnya Tuhan tolong di tengah pandemi ini, dan hari ini kita mau mendengarkan ya informasi daripada progres pembangunannya dari Ketua Panitia Pembangunan kita, yaitu yang kita kasihi Bapak Turmerka Hewis atau Bapak Apin, yang akan menyampaikan ya informasi supaya kita semua bisa memperhatikannya, mengerti sampai di mana perkembangannya. Dan saya juga mengharapkan semua jemaat terus mendukungnya ya sampai gedung ini selesai dan dipergunakan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta Bonadi Subrata, Gembala kami. Firman-Nya sungguh memberkati kita semua pada hari ini. Saudara, dalam pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena pembangunan gedung ibadah terus masih berlanjut secara signifikan sampai saat ini. Dan sudah sekitar 3 bulan ini, progres pembangunan gedung berlangsung dengan sangat baik. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Turmerka Hewis atau Bapak Apin beserta dengan tim pengurusan pembangunan yang dengan berjeri lelah dengan tiada henti terus berkonsentrasi dalam pembangunan gedung ibadah kita. Kami juga berterima kasih kepada anggota pembangunan tim lainnya, Bapak Pendeta Chia Tommy Wijaya untuk pengurusan IMB dan koordinasi wilayah, Bapak Bun Heri dan tim teknik pendukung, lalu pada Bapak Chung Min Min, logistik pengadaan material gedung, Ibu Melianti, pengaturan keuangan, Pendeta Bonadi Subrata MTH, penasihat rohani pembangunan, dan juga Ibu Elizabeth Subrata, dan tim para pendoa yang mendukung pembangunan. Berikut adalah laporan singkat pembangunan gedung ibadah GKS Grogol. Silakan Bapak Apin. Shalom keluarga besar GKS FBC dimanapun Anda berada. Kita pada kesempatan ini hendak melaporkan perkembangan yang paling aktual daripada pembangunan serbaguna yang nantinya akan sangat memberkati banyak orang. Dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy Wijaya yang sudah membantu kita di bidang hukum IMB pembangunan gedung, juga tim daripada Pak Heri yang dengan semangat mendukung pembangunan dengan tim pembangunannya. Kemudian Ibu Meli yang luar biasa mengelola dana, juga tentunya dukungan rohani daripada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Bapak Bonadi dan Ibu Elizabeth yang luar biasa menggerakkan doa-doa yang luar biasa. Terima kasih juga pada seluruh keluarga besar kita yang sudah mendoakan sampai pembangunan ini bisa dimulai dan sudah berlangsung sekitar 2-3 bulan, dan saya mulai dengan kondisi awal daripada ruko yang kita beli ya. Kita sekarang berada di lokasi yang sudah dibangun selama sekitar 2-3 bulan, dan 7 pilar sudah terpancang, dan kita kalau bisa melihat bagaimana sudah ada persiapan untuk sampai ke lantai 5. Nah, mungkin saya akan menunjukkan sekitar ya gambar kasarnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka memang ada rencana 5 lantai, dan kemudian 7 pilar ini sudah terpancang. Dan kita ada 2 akses masuk. Pertama adalah tangga di sebelah sana, yaitu sebelah sini kita akan naik, dan untuk yang berkendala dengan kursi roda akan melewati rem ini sampai kepada lobi kecil, dan
Warna merah ini ada lift, dan mereka yang berkendala bisa naik lift langsung ke lantai 5, lantai 4 ke gedung serbaguna. Tetapi tetap yang warna orange ini disediakan tangga normal untuk anak-anak muda. Nah, kalau kita lihat seperti ini berarti kita akan mengadakan split ya. Jadi lantai dasar ada lantai satunya, lantai 1,5, lantai 2,5, 3, 4, dan 5. Mari kita masuk untuk memulai masuk dari pintu darurat yang mana akan kita peruntukkan untuk kamar mesin dan elektronik. Ya. Kita berada di ruangan mesin dan elektrik di sini. Nanti ada genset, ya, solar cell, semua panel di atas dihubungkan ke listrik PLN untuk menggerakkan segala kebutuhan elektrik di gedung ini. Nah, kita akan menuju ke ruang dalam tanda kutip ruangan bawah tanah. Lantai dasar nanti menjadi ruangan bawah tanah, di mana ketika kita masuk kita akan berhadapan dengan lobi kecil yang menuju lift, menuju ke lantai 2 dan menuju ke lobi lantai 2. Nah, kita lihat beton-beton tebal, ya, setebal 65 cm dan tinggi semeter 20 ini yang tadi saya bilang bendungan mengelilingi seluruh bangunan ini, dan di depan ada 2 tingkapan dan belakang juga ada 2 tingkapan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang di mana sudah terkonstruksi kolam yang nantinya bisa kita pakai sebagai water treatment, di mana air hujan dari luasan 270 meter dari atap langsung kita curahkan dan kita tabung di tabungan kolam ini. Nantinya bisa untuk pengairan, penyiraman pohon-pohon di lantai 5 dan juga nanti sebagai kolam baptis. Ini lantai 1,5, kita lanjut ke lantai 2. Ini ada lobby, ada balkon, ada tempat-tempat nanti untuk kafe. Kemudian naik ke lantai 2,5 adalah lantai ini, di mana nanti ada outdoor AC, nanti ada ruang udara untuk pembuangan. Karena di sini juga adalah wilayah dapur, di mana setiap kita bisa berkreasi dengan makanan yang ada. Nah, yang menariknya dari dapur ini terintegrasi langsung ke lantai 3 di atasnya. Seperti kita tahu, kita memiliki 2 akses masuk baru. Jadi di bagian depan itu full akses baru untuk setiap customer atau pemakai daripada gedung ini, dari lantai dasar sampai lantai 5. Dan tidak sampai di situ saja, belakang pun kita buatin akses darurat, tetapi sangat memadai untuk naik turun di belakang. Nah, kalau standar daripada ruko ini kita hanya memiliki akses di tengah seperti ini. Nah, lantai 3 ya. Nantinya ada studio seperti ini ya. Dan dari ruangan ini kita bisa memasuki ruangan fellowship keluarga besar. Di sini nanti ada ruang baca, ruang kantor, dan kita ada void gitu. Dan juga kalau kita lihat ke bawah bisa langsung berhubungan dengan dapur, dengan ruang baca mungkin di tempat ini ya. Oke, kita berada di lantai 4. Kalau kita bisa lihat sampai ke pilar yang bisa kita lihat itu sampai ke belakang. Kita lihat di sini ada jalinan besi yang sudah naik sampai ke lantai 5. Ada 30 meter ruangan serbaguna yang nanti bisa dipergunakan untuk berbagai manfaat ya. Untuk pernikahan, untuk seminar, untuk apapun juga. Ya, dan kita punya ruang terbuka juga sangat bagus. Di masa PPKM ini nanti ada flow udara yang bagus. Baik di belakang maupun di depan kita punya ruang udara yang bagus. Saudara sudah menyaksikan laporan pembangunan gedung ibadah GKS Grogol. Dan kami akan terus hadir secara berkala untuk memberikan update tentang pembangunan ibadah kita. Dan Anda bisa menyaksikannya selesai ibadah di dalam YouTube GKS FBC. Kita semua tahu bahwa pembangunan di masa seperti ini tentunya tidak mudah.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa terus memberikan support Anda, dukungan kepada tim pembangunan gedung ibadah kita agar pembangunan ini terus berjalan dalam perkenanan Tuhan. Bagi saudara yang ingin mengucap syukur dan mensupport dalam bentuk dana, saat ini di layar kaca Anda sudah tertera nomor rekening di mana Anda bisa menabur saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat untuk kita bisa berdoa bagi pemulihan bangsa kita. Mari kita biasakan untuk mengikuti ibadah kita sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita bawa bangsa Indonesia di hadapan Tuhan saudara. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu bersamaku, oh di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Gembala Senior Bapak Pendeta Bunadi Subrata yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita sehingga kita terus berjalan di dalam Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita satukan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah yang senantiasa Kau curahkan. Terima kasih atas ibadah pada siang hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Serta terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, di mana kami diingatkan kembali bahwa pentingnya selalu berhati-hati di dalam kami memilih, karena setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kami tidak mau seperti Lot yang hidupnya hancur akibat salah memilih karena lebih mengutamakan keinginan dagingnya.
melainkan bukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami dan mengubahkan kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk gembala senior kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Gunadi Subrata. Terima kasih untuk urapan-Mu atasnya yang memakai hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa. Tuhan nyatakan hikmat-Mu atasnya. Lewat Bapak Gembala Senior kami banyak hal yang kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati juga Tuhan Wakil Gembala, Penatua dan Diaken, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam gereja-Mu, serta jemaat Tuhan. Urapi kami selalu dengan urapan-Mu yang baru Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdiri bagi bangsa Indonesia kami Tuhan. Satukan hati kami Bapa, dan kami mau melepaskan kata-kata berkat bagi bangsa kami. Karena kami yakin dan percaya setiap ucapan berkat bagi bangsa Indonesia akan digenapi. Pemulihan pasti terjadi di Indonesia. Indonesia pasti diselamatkan. Indonesia pasti disembuhkan. Kelepasan pasti terjadi dalam setiap aspek di Indonesia. Sandang, pangan, dan papan yang diberkati Tuhan dan diberi kemakmuran. Roh takut akan Tuhan turun bagi pemerintahan bangsa Indonesia. Berkati Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh menteri yang ada Tuhan, dengan damai sejahtera dan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Saat ini kami melepaskan roh takut akan Tuhan pada seluruh bagian di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini terbebas pada setiap keserakahan, korupsi, dan penyimpangan hukum. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami patahkan setiap roh pemberontakan, roh perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat Indonesia menjadi bangsa yang termasyur, yang terkenal di muka bumi, oleh karena Tuhan Allah ada atas Indonesia. Haleluya, haleluya. Kami perkatakan firman-Mu Tuhan, Indonesia akan mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan di Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami mencintai Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Keluar masuk kami Tuhan berkati. Lumbung-lumbung dan keturunan kami diberkati Tuhan. Menjadi anak panah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa syukur kami kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita terima berkat Tuhan hari ini. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin ucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Makarawung. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini, jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.